Gimana kabarnya? Siap ya, Zah? Oke, aku mulai boleh kira-kira? Oke, siap ya. Sehat selalu ya guys, aku mulai ya biar hemat waktu ya. Boleh ya guys. Ustazah, puasa 6 kapan? Puasa 6 tuh hari kedua Syawal. Hari kedua bulan Syawal. Nah, itulah puasa 6 ya. Nah, hari kedua, hari pertama belum boleh puasa, hari kedua sudah boleh ya. Oke ya, Ustazah. Oke, sebentar ya. Kalau menetap di suatu kota tapi zakat fitrahnya di kampung halaman, sebenarnya boleh. Kalau kita mukim ya di satu kota. Tapi kalau perantauan sangat dianjurkan zakat di wilayah rantauan ya. Oke, Ustazah, oke sebentar ya. Zakat fitrah apa boleh dikasih ke adik atau orang tua? Orang tua nggak boleh. Zakat fitrah nggak boleh dikasih ke orang tua. Tapi zakat fitrah boleh dikasih ke adik ya. Oke ya, Ustazah waktu tinggal oke. Ustazah, oke, kapan waktu yang tepat untuk bayar zakat? Zakat apa Mbak? Zakat fitrah? Kalau zakat fitrah itu sangat bagus dikerjakan sebelum orang sholat id di pagi hari. Tapi kan nggak mungkin kan? Nggak mungkin kan? Jadi karena Mbak juga pasti masak dan persiapan sholat. Maka Mbak boleh membayar zakat fitrah H-1 atau H-2. Boleh ya. Ustazah, kalau adik satu ibu beda bapak, mahram nggak? Mahram. Oke, nah itu ya. Cuma kalau usahakan teman-teman bayar zakat itu sebelum sholat id. Kalau zakat itu diserahkan setelah sholat id, dia udah jadi makruh. Makruh itu adalah Allah tidak suka. Tapi kalau teman-teman serahkan zakat itu setelah besoknya, sehari setelah sholat id, ya maka itu haram. Ya, dia tidak bernilai zakat lagi. Lebaran kapan? Lebaran kapan? Oke gitu ya. Ustazah, lebaran kapan? Jumat. Lebaran semua orang juga tahu kapan guys, akan tahu pada masanya guys. Ustazah, oke ya. Oke, 1 Syawal Jumat ya, lebih kurang ya guys. Ustazah, hukum barisan sholat dari belakang imam atau kanan. Nah, kok tentang itu adalah bab ikhtilaful ulama. Ustazah, iya bacaan ruku dan sujud boleh 1 kali enggak? Bacaan ruku dan sujud boleh 1 kali menurut Imam Syafi'i dan minimal 3 kali menurut Imam Hanafi. Jadi Imam Syafi'i bilangnya 1 kali, Imam Hanafi bilangnya 3 kali. Ya terserah mau pilih yang mana. Cuma keduanya sepakat kalau sholat sendiri lebih dari 3 kali bagus ya. Ustazah, bagaimana kalau bapak tiri melarang anak tiri datang ke makamnya? Tinggal datang aja kok. La ta'ah indal ma'asi ya. Tidak boleh taat dalam dosa ya guys. Jadi tidak boleh taat di dalam dosa ya teman-teman. Artinya kalau memang mau datang dia tetap usahakan datang ya. Jadi tidak boleh kita itu taat dalam dosa. Dosa itu adalah salah satu dosa adalah melarang orang lain untuk berbuat baik ya. Ustazah, sebelum sholat Idul Fitri apakah boleh makan? Sangat dianjurkan untuk makan ya. Sangat disunahkan untuk makan ya guys ya. Ustazah, iya sebentar ya. Ustazah, kalau imam nggak baca iftitah, makmum harus tetap baca nggak? Tidak. Ya, tidak harus. Iftitah itu tidak wajib ya. Iftitah itu sunnah saja pada semua jenis sholat. Jadi kalau teman-teman nggak sempat baca iftitah, tidak ada masalah ya. Kalau teman-teman tidak sempat baca iftitah, maka tidak ada masalah ya, teman-teman ya. Contoh, dalam sholat jemaah tuh caranya begini. Ketika imam baca iftitah, makmumnya baca iftitah. Kan gitu kan. Lalu ketika imamnya baca Al-Fatihah, makmumnya belum selesai iftitah, makmumnya boleh diam. Oke, makmumnya boleh diam aja. Jangan dilanjutkan iftitahnya gitu ya. Nah, kalau imamnya baca ayat pendek gitu ya, baru makmumnya baca Al-Fatihah. Jadi kapan makmum baca Al-Fatihah? Yaitu saat imamnya baca ayat pendek. Rupa-rupanya ayat pendek imam ini cepet banget gitu ya. Ayat pendek imam ini cepet banget sementara makmumnya belum selesai lagi Al-Fatihah. Maka ruku saja ikut imam. Aku ulang pelan-pelan. Ketika imam baca iftitah, makmum baca iftitah. Imam baca Al-Fatihah, makmumnya diam.
Imam baca ayat pendek, baru makmumnya baca Al-Fatihah. Imam belum selesai ayat pendek, makmumnya udah selesai Al-Fatihah. Makmumnya dengarkan imam. Tapi ketika imam udah selesai ayat pendek, makmumnya udah belum selesai Al-Fatihah, ruku ikut imam ya. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Ustazah, iya, apakah boleh ibu bayar zakat fitrah anaknya? Tentu boleh, ya. Tentu boleh, ya. Ustazah, sholat witir 3 rakaat sekaligus tidak pakai tahiyat awal, benar nggak? Betul. Kalau sholat sunnah, langsung dia misalnya nih, sholat taraweh langsung 4 rakaat, sholat witir langsung 4 rakaat. Kalau dia langsung 4 rakaat atau 3 rakaat, semua sholat sunnah tidak ada yang pakai tahiyat awal. Semuanya tidak ada yang pakai tahiyat awal. Misalnya sholat duha, sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat, 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, 3 dan 4 semuanya pakai ayat pendek. Hal itu juga senada kalau sholat witir langsung 3 rakaat, tidak ada yang pakai tahiyat awal. Oke. Ustazah, sholat sunnah 3, oke gitu ya. Sholat Lailatul Qadar, tidak ada sholat Lailatul Qadar. Yang ada itu adalah memperbanyak sholat di malam Lailatul Qadar. Sholat Lailatul Qadar nggak ada. Yang ada memperbanyak sholat di malam Lailatul Qadar. Ya misalnya ya sholat taubat ya. Kemudian sholat hajat, sholat istikharah. Jadi tidak ada sholat khusus di malam Lailatul Qadar ya. Ustazah, bolehkah fidyah ke ibu kandung yang nggak serumah? Ibu kandung tidak boleh dikasih fidyah. Tidak boleh dikasih zakat, hanya boleh dikasih sedekah ya. Ustazah, oke, boleh, oke, aman ya. Sholat sunnah 4 rakaat Imam Syafi'i harus ada tahiyat awal. Kenapa tidak ada tahiyat awal? Untuk membedakan antara sholat sunnah dengan sholat tidak sunnah, jumhur ulama sepakat, ulama salafiyah dan kontemporer tidak ada pakai tahiyat awal. Itu kalau dia 4 rakaat, Pak. Ya, dia kalau 4 rakaat, kalau seandainya 2 rakaat dia tahiyat akhir aja. Oke. Gitu ya guys. Iya ya, gitu ya. Untuk membedakannya sama dengan gini ya. Sama dengan gini ya, Pak Bocil ya. Sama dengan sholat yang 1 2 3 4. Sama dengan sholat ayat pendeknya. Ayat pendeknya itu cuma dibaca di rokaat 1 2 kalau sholat fardu, supaya membedakannya dari sholat sunnah dan maka dia 2 2 2 2. Oke ya. Ustazah, niat puasa boleh pakai bahasa Indonesia enggak? Niat puasa boleh pakai bahasa Indonesia. Niat sholat, niat puasa, kemudian niat sholat, niat puasa, niat tayamum, niat mandi junub ya, kemudian niat semua niat lah boleh pakai bahasa Indonesia ya. Ustazah, doa zakat fitrah sejatinya tidak ada doa khusus untuk zakat fitrah. Teman-teman boleh baca Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku ya. Kalau mau diijab kabulkan boleh, kalau enggak juga enggak masalah ya. Ustazah, iya, bersentuhan dengan suami batal wudu enggak? Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Terserah teman-teman mau pilih yang mana ya. Aku tidak bisa memaksa teman-teman ikut madhab yang mana ya. Ustazah, oke, clear ya teman-teman ya. Oke. Oke gitu ya. Ustazah, amalan untuk wanita haid di malam Lailatul Qadar. Wanita haid di malam Lailatul Qadar boleh berzikir, kemudian boleh berdoa ya, boleh sholawat ya, boleh mengingat kekurangan diri ya, dimaksimalkan saja ibadah untuk wanita haid ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Aman ya. Kalau seandainya kita ragu setelah sholat, ada dalil, ada kaidah asyakku ba'dal fi'li la yu'athir ya. Keraguan-raguan yang muncul setelah melakukan ibadah abaikan. Misalnya nih teman-teman habis wudhu ya.
Habis duduk ragu, tadi udah basuh kepala nggak ya? Tadi udah basuh kepala nggak ya? Tadi udah basuh kepala nggak ya? Ragu. Jangan diulang ya. Kalau keraguan itu turun atau terjadi setelah melakukan sholat. Misalnya nih, habis sholat nih salam kanan, salam kiri gitu ya. Tadi aku udah pakai tahiyat awal nggak sih? Udah pakai tahiyat awal nggak sih? Abaikan. Hasyakku ba'dal fi'li la yu'athir ya. Keraguan-raguan yang muncul setelah melakukan ibadah abaikan ya. Dan teman-teman jangan terlalu was-was dalam ibadah. Ya baru baca niat, kayaknya nggak sah niatku diulang lagi. Kayaknya nggak sah niatku diulang lagi ya. Jangan ya. Oke ya, Ustazah, sholat taubat apa yang dibaca Ustazah bebas. Ayat pendeknya sejatinya bebas aja. Ustazah, bolehkah ganti puasa nifas kita angsur bayar puasanya? Silahkan. Angsur sampai Ramadan tahun depan ya. Ustazah, bayar zakat fitrah pakai uang boleh nggak? Sangat dianjurkan pakai beras. Cuma menurut Imam Hanafi boleh pakai uang, tapi paling bagus pakai beras ya. Ustazah, oke, bagaimana cara fidyah? Saya puasa cuma kuat 10 hari karena saya sakit. Nah, 10 hari ini Mbak boleh ganti setelah Ramadan nanti sampai Ramadan tahun depan. Namanya adalah kodo puasa atau namanya adalah puasa kodo. Mbak boleh ganti. Tapi setiap ganti Mbak sakit lagi. Setiap ganti Mbak pingsan lagi. Setiap ganti Mbak mimisan lagi. Setiap ganti Mbak sakit lagi misalnya, maka Mbak boleh membayar fidyah. Orang yang sakit dan tidak mampu menggantinya karena setiap puasa dia sakit, maka dia boleh bayar fidyah. Ya sebanyak 7 on beras 1 hari kali 10 hari misalnya berarti 7 kilogram beras kasih ke fakir atau miskin gitu ya. Oke gitu ya, kasih ke fakir atau miskin ya. Kayak gitu ya caranya ya guys. Oke. Ustazah, oke ya. Bayar fidyah bulan Ramadan boleh nggak Us? Boleh, tapi dipastikan benar-benar nggak mampu mengganti Mbak ya. Misalnya nih ada orang tua kita benar-benar nggak mampu ganti. Lalu kita bayarkan fidyahnya di dalam Ramadan. Nggak masalah. Tapi harus benar-benar nggak mampu menggantinya ya. Ustazah, oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Kita belajar bersama di akun ini ya guys. Oke ya. Ustazah, oke siap ya. Oke, Ustazah, memang sering merasa was-was Ustazah. Nah, itu ndak boleh ya. Was-was itu ya oke Mbak Nia, bentar ya. Nah, jadi was-was itu nggak jadi masalah ya, guys. Tapi jangan dipeturutkan aja ya, tapi jangan dipeturutkan ya guys. Nah, makanya gini ya guys, makanya ada dalil kan tadi hasyakku ba'dal fi'li la yu'athir ya, keraguan-raguan yang muncul setelah ibadah abaikan. Kalau ragu-ragu tinggal diabaikan aja kok, enggak ada masalah ya. Ustazah, anak usia 4 tahun sudah mengeluarkan zakat fitrah. Anak baru lahir pun tetap keluarkan zakat fitrah. Jika dia lahir sepanjang Ramadan. Jangankan kelas 4 SD. Anak baru lahir aja udah udah zakat fitrah ya. Oke ya, oke. Ustazah, oke, bayar fidyah apa bisa diserahkan ke anak yatim? Bisa. Fidyah itu boleh ke anak yatim, tidak ada masalah ya. Ustazah, oke, gitu ya. Ustazah, orang yang sudah meninggal boleh difidyahkan gak Zah? Boleh, misalnya kita punya orang tua meninggal di hari ke-15 Ramadan. Maka di hari ke-15 Ramadan itu berarti ada 15 hari dia gak sholat. Maka kita bayarkan ke dia, bayarkan fidyahnya ya. Misalnya 7 on kali 15 hari kan. Ustazah, oke gitu ya. Lebih baik beras atau uang? Soalnya kalau uang katanya nilainya lebih besar. Sebenarnya yang namanya zakat itu bagusnya dalam bentuk makanan pokok sesuai dengan anjuran baginda Nabi. Tapi belakangan Imam Hanafi mengatakan boleh pakai uang sama dengan fidyah Pak. Fidyah itu sebetulnya paling bagus adalah bahan pokok atau makanan. Karena ada dalil wa 'alal ladzina yutiqunahu fafidyatun ta'amu miskin ya. Maka maka sangat dianjurkan untuk kita itu melakukan fidyah atau to'am ya, memberikan makanan untuk orang miskin ya. Sangat dianjurkan. Tapi kalau seandainya
Tapi kalau seandainya tidak, kalau seandainya dalam bentuk uang menurut Imam Hanafi boleh. Tapi kalau ditanyakan lebih bagus dalam bentuk beras ya. Oke ya, Ustazah, oke ya, aman ya guys. Memberi makan orang yang tidak berpuasa dapat pahala enggak? Maaf, kenapa dia tidak berpuasa? Jika dia tidak berpuasa karena males, kita nggak boleh kasih dia makan di siang hari. Kita akan berdosa karena kita bertolong menolong dalam keburukan. Ya ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kita hanya boleh bertolong menolong dalam kebaikan, tidak boleh tolong menolong dalam keburukan. Tapi jika kita memberikan dia makan saat dia berpuasa dan untuk berbuka itu pahalanya besar. Misalnya nih Mbak, misalnya nih ya Mbak dapat, Mbak ingin ngasih makan orang yang tidak berpuasa karena males, dosanya besar itu. Ya karena kita bertolong menolong dalam keburukan, dosanya sangat besar ya. Dosanya sangat besar kalau kita bertolong menolong dalam keburukan ya. Jadi oke gitu ya Ustazah, oke gitu ya. Oke. Kalau beda agama nggak masalah. Kita muslim, teman kita non muslim. Kita kasih kue, dimakannya depan kita. Itu mah nggak masalah ya. Ustazah, bolehkah pakai obat tetes mata saat puasa? Di sini ulama ikhtilaf atau berbeda pendapat ya. Ada yang mengatakan boleh karena tetes mata itu tidak sampai ke lambung. Ada yang mengatakan tidak boleh karena dia masuk ke tenggorokan. Terserah mau pilih yang mana. Sepertinya enggak Mbak Anjeli ya. Oke ya Ustazah, jari tangan luka kata dokter jangan kena air wudhu dulu. Jawabannya adalah tidak masalah kalau tidak terkena air ya. Tidak masalah kalau tidak terkena air. Tidak ada masalah ya guys. Contoh misalnya yaitu ketika kita ada perban di sini. Maka di bagian ini nggak usah dikenakan air. Nggak ada masalah ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Kita belajar bersama di akun ini. Semoga dapat insight. Dan semoga sehat selalu di sana ya. Ustazah, oke ya, sebentar ya. Saya Mbak Jiwa ya. Ustazah, oke ya, kalau lagi puasa apa boleh potong kuku? Tidak ada larangan orang potong kuku saat berpuasa ya. Jadi tidak ada larangan orang untuk memotong kuku saat dia berpuasa. Tidak ada larangan ya. Saya setiap hari menyiapkan makanan adik saya tidak berpuasa karena berkebutuhan khusus ya. Iya iyalah. Kalau kita nyiapkan makanan orang sakit, tiap hari menyiapkan makanan anak yang ABK, tiap hari menyiapkan makanan orang tua yang sakit, orang tua yang pikun. Ya boleh nggak apa-apa, jangan nggak disiapkan meninggoy pula dia nanti. Dia ini kan yang nggak boleh itu adalah menyiapkan makanan orang yang harusnya dia berpuasa tapi dia nggak berpuasa karena males. Memang harus detil si kawan ini. Ya, tetapi kalau dia tidak berpuasa karena dia ABK, karena dia gila, karena dia pikun, karena dia sakit, ya masakan. Jangan setelah ini ada korban telah berpulang ke rahmatullah Fulan bin Fulan karena keluarganya menolak untuk memasakkannya selama dia demam dan sakit tipes. Karena ini adalah track daripada ceramah Ustazah Dr. Nela Luki. Karena itulah dia tidak tidak memasakkan saudaranya dan meninggal dunia. Kacau ya. Nah jadi ya guys. Jadi yang tidak boleh itu kalau dia masakkan orang-orang yang dia patut berpuasa tapi dia nggak puasa. Paham guys? Jangan lurus-lurus kali guys. Bengkokkan sedikit ya. Oke ya guys. Ustazah, oke paham ya. Tangan keiris kena pisau. Kena pisau. Ngapa pisaunya? Bentar ya. Kena pisau. Alamak, ya, udah lewat. Kalau jangka setahun masih belum lunas puasanya, tahun depan bisa ganti tapi kena denda. Ya, kena denda ya. Dendanya fidyah. Misalnya, tahun ini aku nggak berpuasa 10 hari. Maka aku cuman gantinya 5. Maka aku boleh ganti tahun depan 5 plus fidyah 5 ya. Jadi kena denda fidyah ya.
Ustazah, boleh nggak sedekah subuh aku serahkan ke orang tua? Boleh. Kalau sedekah subuh boleh ke orang tua ya. Ustazah, oke. Tangan kena pisau, berdarah dikit. Gimana Zah? Batal nggak? Batal apa Mbak? Batal apa? Batal puasa atau batal sholat? Oke ya, tidak ada yang batal satupun itu ya. Ustazah, oke ya. Ustazah, oke. Nah, kalau sholatnya tidak batal, cuman darah itu kalau dia cuman ada pada bagian yang sakit, dia tidak membatalkan, dia tidak najis. Kecuali darah itu nempel ke bagian lain baru dia najis. Kalau puasa yang nggak batal lah. Gimana puasa? Berdarah batal. Yang batal itu adalah saat ihram dan saat umroh ya. Ya, Ustazah, seorang panitia memotong persentase sendiri. Dalam hal apa nih? Ustazah, fidyahnya berapa ya Zah dan diberikan ke siapa? Fidyah itu satu harinya yang paling gampang adalah 7 on. 7 on beras kali berapa hari dia tidak berpuasa. Katakan dia tidak berpuasa selama 30 hari. Maka 30 hari ini berarti 7 on kali 30 hari berarti 21 kilogram. Kasih ke fakir dan miskin. Fakir orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi uangnya nggak cukup ya. Ustazah, oke aman ya guys ya. Ustazah saat sholat berdiri lalu saat sujud duduk apa hukumnya? Jangan ya, karena kalau saat sujud dia duduk berarti sujudnya kayak gini. Sementara saat ruku dia normal berarti rukunya kayak gini. Indikasinya berarti sujudnya lebih naik dibanding rukunya, nggak boleh. Jadi kalau sholat duduk itu duduk aja. Ya kalau dia sujudnya doang yang duduk berarti sujudnya gini badannya. Kalau rukunya berarti kalau dia normal berarti badannya gini. Ya berarti lebih rendah ruku dibanding sujudnya. Itu nggak boleh. Maka yang mesti dilakukan adalah sholat aja dari awal sambil duduk ya. Ustazah, oke. Gitu ya guys. Nah aman ya guys. Ustazah, oke ya. Kalau kematian itu takdir, kenapa ada doa panjang umur? Seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita tahu udah pasti masuk surga, kenapa Rasulullah beristighfar? Udah ngerti kan berarti jawabannya? Pertanyaannya guys, kenapa kita harus berdoa panjang usia? Padahal usia itu sudah ditentukan. Sekarang saya tanya balik. Kenapa Rasulullah selalu memohon ampun kepada Allah? Padahal Rasulullah sudah pasti masuk surga. Oke, tapi aku tambah deh jawabannya. Bahwa Allahumma tawil umurona wasahih ajsadana wa nawir kulubana. Ya Allah, panjangkan usiaku, perbaikilah jasadku dan berikan cahaya pada hatiku. Itu adalah tujuannya juga memperbanyak berkahnya usia kita. Jadi usia kita itu panjang dan menjadi lebih berkah ya. Ustazah, oke aman ya guys. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Oke, yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya guys. Oke ya. Ustazah, uang nazar dikasih ke anak yang tidak mampu boleh nggak? Ya tergantung mbak nazarnya mau kasih kemana kemarin. Ya Allah, kalau aku naik kelas, aku akan nazar sedekah 100.000 ke siapa? Ke anak yatim, kasih ke anak yatim. Tapi kalau nggak ada ke-nya ya kasih ke siapa aja boleh. Oke ya, gitu ya guys. Oke. Apa yang membuat ustazah bisa menjawab pertanyaan? Mak, pertanyaannya yang paling membuat kita bisa menjawab pertanyaan selain ilmu Al-Quran hadis adalah ilmu alat, diantaranya adalah ilmu mantik, logika mantik, kemudian usul fik, kaidah usul fik. Nah, ilmu mantik itu membuat kita tahu mana variabel dalam setiap pertanyaan. Oh, kalau dia nanya gini berarti ada dua hal yang harus aku jawab. Oh, kalau dia nanya gini berarti ada satu hal yang aku jawab. Itu namanya ilmu mantik ya. Nah, mantik dan diperkuat dengan kaidah usul fiqh ya. Nah, seperti ya tadi kita bilang bahwa
Misalnya nih ya, aku banyak jawabnya pakai kaidah usul fiqh kok guys ya. Ustazah, oke ya, mantik, bukan ilmu cantik, mantik agak lain pun si kawan ini, ya gitu ya guys. Ustazah kalau kerja kasar dan tidak puasa gimana hukumnya? Nggak boleh. Ya kerja kasar tidak puasa nggak bisa. Dia boleh tidak berpuasa tetapi karena dia tidak sanggup berpuasa kan dan menyebabkan sakit. Kalau dia tidak sampai sakit, dia tetap harus berpuasa, ya kan? Oke, Ustazah, apakah batas malam Lailatul Qadar ada pada jam segitu? Jawabannya adalah tidak ada. Malam Lailatul Qadar itu terpapar dari habis Isya sampai azan subuh. Nah, dia punya ciri-ciri. Di antara ciri-ciri malam Lailatul Qadar adalah malam itu terletak pada 10 malam ganjil terakhir ya kan. Nah ya yaitu adalah 21, 23, 25, 27, 29. Dia terletak pada 10 malam ganjil terakhir. Kemudian yang kedua adalah di malam Lailatul Qadar itu siap Mbak Desca, air laut terasa hambar dan kemudian cuaca tidak terlalu terik ya. Oke ya, jadi tidak terlalu terik ya, tidak terlalu panas dan besok paginya malaikat kembali lagi ke langit sehingga cahaya matahari ditutupi oleh sayap-sayap malaikat ya. Nah, jadi kalau teman-teman mau melakukan ibadah kayak gitu ya, mau melakukan ibadah, lakukanlah itikaf di 10 malam terakhir. Namanya adalah itikaf ya, 1 jam kayak setelah witir dan seterusnya ya. Ustazah, kalau sholat rawatib bacaannya apa? Kok orang lain cepet banget sholatnya? Orang yang cepat sholatnya ada banyak kemungkinan. Yang pertama kadang-kadang dia nggak baca iftitah dan ayat pendek Mbak. Jadi dia sholat tuh cuman baca Al-Fatihah Mbak. Kemudian yang kedua kadang-kadang dia itu bacaan ruku dan sujudnya cuman 1 kali Mbak. Kemudian yang ketiga kadang-kadang waktu iktidal dia cuma ngomong Sami Allahu liman hamidah ya Rabbana walakal hamd sampai itu aja Mbak. Atau kadang-kadang dia memang tidak pakai tumak nina. Sholat tidak pakai tumak nina tidak sah. Jadi sholat itu harus pakai tumak nina ya. Kalau tidak pakai tumak nina sholatnya tidak sah. Oke. Jadi kalau teman-teman ruku Allahu Akbar sujud ya. Oke. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Diam dulu. Allahu Akbar. Jadi dia mesti ada tenang ya. Kalau nggak ada tumanina sholatnya tidak sah. Lebih baik teman-teman nggak baca ayat pendek, teman-teman nggak baca iftitah, rukunya cuma 1 kali. Ya daripada teman-teman tidak baca macam ayat pendek, tidak pakai tumanina ya. Oke, kita lanjut ya. Ustazah, kita mau infak ke masjid untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Gimana niatnya? Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tuaku. Berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya, dan seterusnya. Doakan ya. Oke ya. Ustazah, oke aman ya guys, kayak gitu ya caranya ya. Ustazah, suami nggak puasa, aku masakin boleh nggak? Kalau dia tidak berpuasa karena males, nggak boleh dimasakin. Karena berarti mbak menolong dia untuk berdosa. Tapi kalau dia nggak puasa karena sakit, masakin. Aku tanya dulu, dia nggak puasa kenapa cuy? Oke ya. Ustazah, imam di sini nggak ada tumak ninah, cepat sekali zah, nggak boleh. Kalau tidak ada tumak ninah, sholatnya tidak sah ya. Tumak nina itu harus ya guys. Ustazah, oke tumak nina itu harus ya. Oke, Ustazah, tangan diangkat waktu sholat kapan aja. Wajib ngangkat tangan itu cuma takbir pertama saja ya. Hanya takbir pertama saja yang wajib. Oke, Allahu Akbar.
Takbir pertama yang wajib. Ya, yang kedua udah nggak wajib. Ya, Allahu Akbar ruku. Ya, sami Allahu liman hamidah nggak wajib. Tapi kalau Allahu Akbar sujud, sami Allahu liman hamidah, mau angkat atau tidak bebas, sunnah saja. Tapi yang wajib itu adalah takbir pertama. Oke guys, takbir pertama. Nah, oke teman-teman, oke ya. Ku tengok ini auranya udah aura-aura tanggal tulang semua, udah lemes semua ya. Mau ngetik pun udah susah nih. Apalah kata ustazah nih ya, pusing kepala udah lapar pengen berbuka. Oke ya. Ustazah ya sedang sakit tidak puasa, nanti bayarnya sambil bayar fidyah. Tidak boleh sembarang-sembarang fidyah. Hey, teman-teman, anak-anak jangan nakal. Fidyah itu hanya boleh untuk beberapa orang saja. Tidak bisa untuk orang-orang yang sembarangan orang ya. Fidyah itu hanya boleh untuk pertama, orang sakit yang tidak mungkin sembuh atau setiap puasa dia sakit. Yang kedua adalah orang hamil dan menyusui yang dikhawatirkan ada apa-apa kalau seandainya dia sakit. Kemudian yang ketiga ya adalah orang tua yang tidak mungkin berpuasa ya. Oke, ini ku tengok sabar ya guys, bentar lagi azan ya anak-anak kayak gitu ya. Ku tengok udah lemes semua, tulangnya udah tinggal separuh. Iya kan? Nah, jadi kayak gitu ya, guys. Jadi orang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Jadi kalau teman-teman sakitnya itu ada harapan sembuh, ndak boleh teman-teman itu fidyah, harus ganti puasa ya. Oke, ku tengok dari profil picture-nya tulangnya udah di bagian punggung udah tanggal tuh. Ya udah meleok-leok semuanya ya. Oke, masih semangat Dalung ya. Hai sih, kayak gitu ya. Aku juga tulangku udah nggak ada yang di sini. Oke ya, oke Mbak Putri itu tidak tanda keaslian, itu hama dan wajar itu, nggak ada masalah. Yang penting uji lab ya untuk menentukan keaslian ya. Oke ya, Ustazah Taiwan udah buka, siap ya. Oke, teman-teman nih dia mau pindah ke Taiwan dia Mbak, biar cepet bukanya. Jadi dia mau pindah rencananya ke Taiwan nih semua nih ya. Oke, nggak lain pun ya. Ustazah, oke hanya ustazah yang masih semangat. Lucu ya. Ustazah, oke sebentar ya. Oke, Ustazah, orang ini mau pindah ke Taiwan semuanya Mbak. Nggak usah terima ya Mbak. Oke, Ustazah, oke nggak usah terima Mbak, rusuh nanti di sana Mbak ya. Oke, Ustazah, saya kalau sedekah suka nggak pakai doa, gimana hukumnya? Sayang banget sih kalau nggak pakai doa sih Mbak, sayang banget sih. Ya, jadi kalau berdoa, salah satu doa mustajab adalah saat kita berdoa ya, saat kita berdoa ya kan. Nah gitu kan, saat kita berdoa itu doa kita sangat mustajab ya, saat kita bersedekah ya. Ya nih dari Taiwan nonton sambil berbuka. Mbak, ya nanti orang ini mau pindah ke Taiwan semua Mbak, biar cepat berbukanya. Kenapa lu pindah Taiwan? Cepat bukanya cuy. Dari mana engkau tahu itu ada orang Taiwan masuk live-nya Ustazah? Oke ya guys, sahurnya di sini bukanya di Taiwan. Oke guys, cepet jadinya ya. Oke ya, Ustazah, oke ya. Doa sedekah apa? Doanya adalah Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Jadi di sini ada orang Taiwan ya. Jangankan orang Taiwan, orang Pasaman aja ada. Orang Madiun aja ada. Ada guys. Jangankan Taiwan guys. Ya, ya gitu ya guys. Nah, apa sih? Jakarta aja ada, apalagi Taiwan. Kayak gitu ya. Tuh Papua ya kan. Nah, jangankan Taiwan, Jawa aja ada. Iya kan. Nah, kita lanjut ya guys. Ustazah, oke gitu ya. Orang Medan pun ada. Jangankan Taiwan lagi ya kan. Nah, Ustazah, oke ya. Oke, ya yang mana Mbak 120 ya. Oke ya. Ustazah, sebentar ya. Niat sholat Lailatul Qadar. Tidak ada
Tidak ada sholat Lailatul Qadar secara khusus guys ya. Tidak ada sholat Lailatul Qadar secara khusus. Yang ada adalah memperbanyak sholat di malam Lailatul Qadar. Ya misalnya sholat taubah, sholat hajat dan seterusnya. Ustazah madunya kapan? Madunya nanti ya jam 5 lewat 25 menit ya. Oke. Ya biar oke gitu ya guys. Ustazah oke gitu ya. Bumil busui wajib kodo nggak? Bumil busui wajib kodo nggak? Oke. Selagi dia bisa kodo, dia kodo dulu. Selagi dia bisa kodo, dia kodo dulu. Kalau dia nggak bisa kodo, maka dia boleh bayar fidyah. Tuh Abu Dhabi ya. Oke, siap ya Mbak. Oke. Ngapain teman-teman jauh ke Taiwan, Abu Dhabi itu? Ya tengok aja kawan-kawan kita nih cuma ada di Jawa dan di dapur aja. Kena fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke baik. Aku boleh mulai boleh ya teman-teman ya. Ada pertanyaannya nih. Ustazah kalau kita sudah fidyah apakah kita harus kodo? Siap Mbak Eli ya. Jawabannya adalah jadi gini. Mbak kalau mampu kodo harusnya Mbak nggak bayar fidyah tadinya. Cuman kalau Mbak udah telanjur bayar fidyah nanti kalau Mbak sanggup kodo Mbak harus kodo. Bukan karena Mbak harus melakukan dua kewajiban itu. Tapi harusnya Mbak tidak fidyah. Karena fidyah hanya bisa untuk orang-orang yang tidak bisa mengkodo. Contoh, ibu hamil dan menyusui. Kalau ibu hamil, dia usahakan kodo dulu Mbak. Kalau dia nggak, usahakan kodo dulu setelah Ramadan. Nanti menjelang Ramadan tahun depan atau kalau ternyata di tengah jalan dia nggak siap untuk ganti puasa. Ya anaknya sakit, dia diare. Maka dia baru boleh fidyah. Jadi harusnya Mbak jangan buru-buru fidyah. Karena fidyah itu hanya untuk orang yang tidak mau ganti, yang tidak mampu. Jadi kalau anaknya satu, anaknya dua, ya bagusnya teman-teman kodo aja dulu. Kecuali kalau anaknya banyak ya. Ustazah, kalau kita punya tabungan di bank yang nggak pernah dipakai, apa wajib zakat? Jelas, kalau tabungannya sudah setara dengan 85 gram emas. Jika tabungan teman-teman sudah setara dengan 85 gram emas, maka teman-teman keluarkan zakatnya. Ustazah, sholat tarawih dikerjakan tengah malam lanjut tahajud boleh nggak? Boleh. Nggak ada masalah. Tarawih dan tahajud itu waktunya terpapar dari habis isya sampai jam 2 subuh ya. Jadi kalau kita punya anak kecil atau anak bayi, maka biasanya kita tarawih itu di tengah malam. Tunggu anak tidur dulu. Maka saat tarawih itulah kita langsung tahajud dan witir. Tidak ada masalah ya. Oke, ini live terakhir kita edisi siang ini. Lagi haid boleh baca Al-Quran di HP enggak? Lagi haid boleh baca Quran di HP atau sekedar mengulang hafalan atau sekedar baca ayat-ayat pilihan atau sekedar berdoa atau menggantinya dengan sholawat atau menggantinya dengan berzikir. Ustazah, oke, kalau kita udah daftar umroh terus ownernya kabur gimana? Maka menurut sejarah ketika Sayyidatina Aisyah berangkat haji, di tengah jalan dia umroh. Di tengah jalan dia haid, maka dia tetap dapatkan pahala haji. Semoga Mbak udah mendapatkan pahala umroh. Lain kali kalau teman-teman mau daftar umroh, itu pastikan si orang yang si travelnya sudah mendp untuk hotel dan pesawatnya. Jadi ada travel itu dua karakter. Pertama, dia udah DP hotel dan udah DP pesawatnya. Maka daftarlah ke travel yang itu. Minta mana bukti booking travel daripada bukti hotelnya. Mana bukti daripada pesanan pesawatnya. Itu baru valid. Kadang-kadang ada yang travel itu dia cari aja orang dulu. Dia cari dulu jemaahnya. Baru dia tentukan tanggalnya. Nah nanti dia bilang nih misalnya berangkatnya bulan Juni. Dia cari orang dari Januari. Juni ternyata yang daftar masih 10 orang. Nah, itu dia tunda tuh.
Dia katakan misalnya belum bisa berangkat, visa belum turun, padahal orangnya yang belum cukup. Nah, tertunda lagi sampai Oktober. Nah, itu yang terjadi. Jadi hati-hati milih travel, jangan asal murah tapi amanah. Itu penting ya, mau ngapa-ngapain ya. Khususnya kalau punya hutang udah diganti puasa nggak perlu lagi bayar fidyah. Ya, kalau udah punya hutang puasa diganti nggak perlu lagi bayar fidyah ya teman-teman ya. Oke. Oke gitu ya. Ustazah, oke ya, niat sholat qiyamul lail 10 hari Ramadan apa? Bisa sholat taubat, bisa sholat hajat, bisa sholat istikharah, bisa sholat wudhu, bisa sholat tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Oke. Ustazah, oke. Oke gitu ya. Kalau duit dari anak terus buat bayar zakat sekeluarga, boleh nggak? Boleh, nggak jadi masalah ya. Nggak jadi masalah ya. Oke, sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid tadi, teman-teman bisa kerjakan 2 rakaat minimal dan kemudian dalam kondisi yang teman-teman itu dalam kondisi yang kayak gini ya guys, seperti sholat subuh aja. Ya sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ustazah tahajud dulu atau taraweh dulu kalau dilakukan tengah malam? Ya terserah mau yang mana. Ustazah kalau kita taraweh langsung dengan witir boleh nggak kita tahajud lagi? Boleh. Ya, nah misalnya kita sholat isya, lalu kemudian ba'diyah isya, lalu kemudian taraweh, lalu kemudian witir. Tapi tengah malam mau tahajud boleh, yang penting jangan witir lagi. Aku ulang ya, sholat isya, ba'diyah isya, sholat taraweh, sholat witir. Tengah malam tahajud tapi jangan witir lagi. Karena witir cuman boleh 1 kali saja. Bila orang tua suka mengadu domba, haruskah saya menghindari? Oh jelas. Walaupun dia orang tua kita kurangi urusan dengan dia, tapi tetap bakti seperti layaknya seorang anak. Bakti tidak harus dekat secara personal. Ustazah, di masjid kalau 10 terakhir Ramadan, siap sholatnya sholat qiyamul lail. Niatnya apa? Ya tanyakan kepada imamnya, lagi sholat apa? Kayak gitu mbak. Ya lagi sholat apa? Bisa jadi lagi sholat tahajud, bisa jadi lagi sholat hajat, bisa jadi lagi sholat taubat. Sholat apa? Sholat apa? Ya tergantung imam lah sholat apa. Kalau mau dilakukan berjemaah ya guys. Oke ya guys. Ustazah, oke ya. Oke ya. Ustazah, kalau anak kecil belum disunat meninggal harus ditayamum? Tidak. Kalau buat ba'diyah isya 4 rakaat tapi tidak membaca surah. Nah, ayat pendek dalam sholat itu tidak wajib. Jadi kalau teman-teman tidak pakai ayat pendek itu tidak ada masalah. Hanya saja kalau tidak pakai ayat pendek nanti efek sampingnya adalah teman-teman jadi tidak dapat pahala sunnahnya. Itu aja sih problemnya ya. Ustazah, oke ya, aman ya. Oke. Boleh nggak isya, ba'diyah, isya, witir, taraweh, nanti tahajud jam 3 malam? Nggak masalah, urutan sholat bebas ya. Oke, gitu ya. Lagi sakit mata, bolehkah pakai tetes obat mata di siang hari? Dalam hal ini, ulama berbeda pendapat. Ya, ada yang mengatakan batal karena dia sampai ke tenggorokan. Ada yang mengatakan tidak batal sama sekali karena dia tidak ada saluran ke lambung. Jadi teman-teman terserah aja mau pilih yang mana. Siap Mbak Vera? Ya. Ustazah, oke gitu ya. Apa hukumnya menaruh kaleng kongguan isi rengginang? Tidak ada masalah ya Pak. Oke ya. Ustazah harus berbakti seperti apa Ustazah? Padahal tiap bulan selalu saya kasih uang jatah. Masih saya doa.
Ndak apa-apa, berbakti ya udah kasih uang, tanya kabar, udah gitu aja ya. Oke, Ustazah, oke ya, aman ya. Ustazah, kenapa setiap akhir-akhir Ramadan saya suka sedih? Ndak apa-apa itu wajar ya. Oke, Ustazah, oke ya, pembohongan ya. Oke ya, kaleng kongguan isinya rengginang. Apakah statusnya bohong? Itu bukan bohong guys, tenang aja lah. Itu kreativitas. Kaleng kongguang itu dikasih isinya adalah apa, kue bawang. Itu bukan kebohongan. Berbaik sangka lah Mbak Tini. Itu cuma kreativitas. Tidak merugikan siapapun kok. Silahkan lakukan. Ustazah, sholat Lailatul Qadar dikerjakan 10 hari setiap malam. Jadi tidak ada yang namanya sholat Lailatul Qadar. Yang ada hanyalah sholat di malam Lailatul Qadar. Mungkin dia boleh batia di awak regendang yenyo. Batia di awak. Oke, misalnya adalah kayak sholat taubat, sholat hajat, sholat istikharah, sholat wudhu, sholat tahiyatul masjid. Nah gitu ya teman-teman ya. Nah itu boleh ya teman-teman ya. Tapi dia tidak ada ininya ya guys. Dia tidak ada macam sholat Lailatul Qadar tidak ada ya. Oke ya. Ustazah habis witir di masjid pulang ke rumah. Apa bisa kita sholat sunat hajat atau kita tidur dulu? Habis witir, oke, Wallahualam bishawab. Ustazah kalau haid 20 sampai 26 Februari terus datang lagi tanggal 13 Maret, apakah itu istihadah? Oke, coba dihitung dari hari ke-20. Kalau lebih dari 15 hari sampai 20 ke depan itu istihadah ya. Oke, gimana ini? Puasa bolong 24 hari Ustazah. Kenapa bolong? Ustazah cari tahu dulu kenapa, baru ada treatmentnya nanti ya. Kalau wudhu masuk air ke hidung batal nggak sah? Tentu tidak. Gimana cara istiqomah sholat tahajud tanpa kesusahan bangun subuh? Awalnya pasti susah. Seminggu 2 minggu pasti susah. Karena tahajud itu bukan ibadah hati saja. Tapi dia adalah ibadah fisik juga. Ya, dia adalah ibadah fisik. Dia bukan sekedar ibadah. Dia bukan sekedar ibadah kayak ibadah-ibadah ini ya teman-teman ya, bukan kayak ibadah-ibadah iman saja. Artinya orang yang bangun tahajud fisiknya harus belajar, harus menyesuaikan, harus bangun subuh ya. Harus nahan ngantuk sampai fisiknya itu menetralisir kebiasaannya ya. Ustazah, qobliyah zuhur apa boleh dilakukan 2 rakaat? Boleh, tapi bagusnya adalah 4 rakaat ya. Ustazah, kalau istihadah boleh baca Quran dan puasa. Kalau haid lebih dari 15 hari adalah istihadah. Haid lebih dari 15 hari boleh sholat, boleh puasa. Bahkan wajib sholat dan wajib puasa ya. Ustazah, kalau tidak sholat Jumat apakah diganti dengan sholat zuhur? Benar. Bagi laki-laki yang tidak sholat ganti dengan sholat zuhur. Ustazah, ada orang Kristen bagi THR, nggak apa-apa, terima. Karena THR itu bukan syariat, THR itu cuma tradisi ya. Sama dengan orang non muslim bagi-bagi angpau, sama dengan kita ngasih THR ke non muslim, nggak masalah, itu bagian dari sedekah, itu bukan agama, itu cuma tradisi. Guys, dalam agama Islam yang tidak boleh itu cuma agama. Kalau tradisi sama boleh guys. Contoh, kubah masjid itu bukan bagian dari agama. Gereja salib di Palestina juga ada kubah masjid. Ya, kemudian Taj Mahal India juga ada kubahnya. Sementara masjid juga ada kubahnya. Jadi kubah itu cuma tradisi, bukan bagian dari agama. Contoh lagi misalnya, laki-laki Pak Ustadz dia boleh pakai dasi dan boleh pakai jas. Padahal itu bukan tradisi Islam. Tradisi Islam adalah pakai gamis atau pakai sorban. Kenapa boleh Pak Ustadz pakai dasi? Karena itu tradisi bukan agama. Jadi kalau tradisi boleh sama, yang nggak boleh sama adalah agama. Itu sebab kalau bisa kita sahur untuk membedakan diri kita dengan orang Yahudi.
Karena orang Yahudi itu puasa tanpa sahur. Itu sebab kadang-kadang kita tidak boleh sholat habis subuh, habis asar dan jam 12 saat matahari di atas kepala. Kenapa? Karena orang Majusi menyembah matahari di jam-jam segitu. Jadi nggak boleh sama dengan mereka. Itu sebab jangan meniup lilin kalau ulang tahun. Karena meniup lilin dan berdoa make a wish di depan lilin itu adalah agamanya orang Nasrani. Mereka percaya lilin itu bisa mustajab doa. Jadi perhatikan bahwa yang paling tidak boleh sama itu adalah agama. Tapi kalau tradisi boleh sama. Kalau kayak misalnya sekedar nengok barongsai atau sekedar kita THR, angpau, itu bukan agama, itu cuma tradisi saja. Jadi harus kita cek ya, nggak semuanya nggak boleh, kacau kita ya. Jadi bedakan antara tradisi dan agama ya. Ustazah di masjid taraweh 23 rakaat ya, itu 20 rakaat itu tiganya witir itu ya. Ya, oke. Apa kurangnya sholat taraweh harus dilanjutkan? Ya tidak. Kalau di masjid 20 rakaat tarawehnya, kita cuman ikut 8 rakaat, terus kita pulang, terus witirnya di rumah, why not? Tidak jadi masalah ya. Ustazah, oke, aman ya teman-teman ya, aman ya guys. Oke ya. Ustazah, oke, kalau haidnya bersih setelah subuh, apakah boleh ikut puasa Ramadan? Mandinya usahakan sebelum subuh ya guys. Mandikan usahakan sebelum subuh ya guys. Oke ya. Ustazah baca Al-Quran tapi nggak ngerti artinya. Apakah itu dosa? Jadi begini ya Mbak, begini ya. Bahwa membaca Al-Quran itu ada 3 hukum. Pelan-pelan. Yang pertama, yang tak pandai baca Quran, maka dia wajib belajar sampai bisa. Karena belajar baca Quran sampai bisa hukumnya wajib. Boleh nggak? Oke, boleh nggak teman-teman? Oke, misalnya boleh nggak sih teman-teman itu dalam kondisi nggak bisa baca Quran lalu baca Latinnya? Maka jawabannya adalah tidak bisa. Quran Latin itu bukan untuk teman-teman baca Latinnya tapi untuk mengerti ya tentang bahasa Arabnya. Jadi baca Arabnya dulu, kalau terkendala baca Latinnya. Baca Arabnya dulu, kalau terkendala baca Latinnya. Oke. Nah, yang kedua, yang tadi belajar sampai bisa hukumnya wajib. Kemudian yang kedua adalah kalau udah bisa membacanya menjadi sunnah ya. Kemudian yang ketiga adalah mengetahui artinya itu tidak wajib, itu cuman fardu kifayah. Selagi ada ustadz yang sudah tahu artinya, kita tidak wajib tahu ya. Ustazah, bolehkah Ba'diyah Isya setelah taraweh? Tidak boleh. Teman-teman boleh sholat Isya, Ba'diyah Isya baru taraweh. Ustazah, oke, aman ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Oke, jadi aku paham biasanya yang menanyakan terkait dengan boleh nggak Ba'diyah Isya habis taraweh. Itu dia nggak ada kesempatan untuk sholat Ba'diyah setelah sholat Isya. Jadi habis Isya langsung taraweh berjemaah ya. Itu jangan. Bilang sama pengurusnya sediakan waktu untuk melakukan sholat Isya, sholat Ba'diyah Isya berjamaah ya. Kalau anak udah kerja, apa dia wajib bayar zakat sendiri atau masih ditanggung orang tua? Oke, kalau anak udah bekerja, maka dia bayar zakat sendiri. Kalau orang tua mau bayarkan nggak apa-apa. Baju yang kena darah nyamuk, apakah najis? Darah nyamuk itu najis ma'fu, najis yang dimaafkan, nggak masalah, sholatnya nggak batal. Atau mau kena darah nyamuk itu najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Atau teman-teman punya semacam ini guys ya, bulu kucing ya. Bulu kucing itu adalah najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Atau darah jerawat, nanah jerawat, darah bisul, darah ambeien. Selagi darah dan nanah itu masih berada pada wilayah yang sakit. Misalnya aku ada bisul di sini. Di sini ada darah dan nanah.
Selagi darah dan nanah itu masih berada pada wilayah yang sakit, maka dia najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Kecuali darah dan nanah itu nempel ya ke bagian yang lain. Misalnya di sini ada darah bisulku, akhirnya bisulku nempel ke sini nih, maka dia najis harus dibersihkan. Kencing kucing itu najis mutlak ya, bukan najis ma'fu ya. Ustazah, oke ya, oke gitu ya guys. Ustazah, zakat hari ini apa boleh? Zakat fitrah. Oke, zakat fitrah itu ada 4 waktu. Yang pertama adalah boleh, hukumnya mubah. Kapan zakat fitrah itu dianggap boleh atau dianggap mubah? Yaitu dari tanggal 1 Ramadan. Maka dia mubah sampai 30 Ramadan. Boleh. Tapi kalau mau ditarik waktu yang paling afdol untuk zakat fitrah, itu adalah di pagi hari sebelum orang sholat id. Tapi kan nggak mungkin teman-teman keluarkan zakat di pagi hari sebelum sholat id. Maka teman-teman boleh pakai cara yang boleh hamin satu atau hamin dua itu boleh. Nah, sementara ada waktu makruh untuk zakat fitrah. Artinya jangan zakat fitrah di waktu ini. Yaitu kalau orang udah selesai sholat id, jangan. Karena kalau udah selesai sholat id itu sudah makruh. Dan besoknya itu sudah haram. Zakatnya sudah tidak bisa kita keluarkan. Berdosa nggak bisa dikodo. Menyentuh kucing batal wudhu enggak? Tidak. Air liur kucing, kemudian bulu kucing najis ma'fu, najis yang dimaafkan, kecuali pipisnya. Ustazah lagi sholat terus kucing tergeletak di depan. Arahkan sujud ke kanan, kata Imam Said Sabik. Tegak dia di kanan, arahkan sujud ke kiri. Tegak dia di kiri, arahkan sujud ke kanan. Boleh, gak masalah. Diganggu hewan peliharaan di saat sholat itu tidak ada masalah. Selagi hewan itu tidak hewan yang bernajis. Kayak bulu kucing. Bulu kucing itu najis, tapi najisnya dimaafkan. Bahasa Arabnya dia termasuk najis ma'fu. Darah nyamuk, najis ma'fu. Atau misalnya kayak kotoran cicak kering ya. Itu juga najis ma'fu, najis yang dimaafkan ya guys. Najis ma'fu, najis yang dimaafkan ya. Tapi kalau basah, misalnya kotoran burung basah itu najis mutlak. Tapi kalau dia kering itu najis yang dimaafkan. Oke, gitu ya guys. Ustazah, zakat fitrah Ustazah, oke ya. Ustazah, sholat duha waktunya sampai jam berapa? Sholat duha itu 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur ya, teman-teman ya. Air liur yang nempel di baju juga tidak najis mutlak. Air liur tidak najis. Flu, batuk, dahak nempel di mukena itu tidak najis. Aku rasa sejagat TikTok yang membahas batu, dahak, air liur cuman akun kita aja cuy. Cuman akun kita aja, nggak ada orang yang bahas batu dahak di live guys. Gak lain pun ya kayak gitu ya guys. Oke gitu ya teman-teman ya. Oke gitu ya. Oke ya. Ustazah oke ya. Oke clear ya teman-teman ya. Ustazah puasa Ustazah gimana? Ustazah kalau keputihan bolehkah kita berpuasa? Keputihan wajib puasa, hanya saja keputihan juga wajib sholat. Hanya saja kalau kita keputihan, hanya saja kalau kita keputihan maka kita itu harus cebok sebelum kita berwudu. Karena itu adalah tidak bisa dipakai untuk sholat ya. Jadi harus cebok sebelum wudu ya. Ustazah, bolehkah nyiapin makanan anak cucu yang lebaran harinya berbeda? Boleh kalau memang dia udah selesai. Oke ya. Ustazah, jika keluarga ada yang gak puasa, apa wajib kita keluarkan zakat? Gak ada hubungan puasa dengan zakat ya. Yang namanya zakat tetap wajib walaupun dia tidak berpuasa. Ya kan? Ustazah, oke gitu ya. Clear ya teman-teman ya. Ustazah, oke. Gimana cara wudhu dengan segelas air mineral?
Teman-teman dibasuh aja hanya muka, tangan, kepala, kaki. Hanya itu yang wajib dibasuh ketika wudhu. Ada 4 rukun. Hanya muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Oke, kalau BAB keluar darah ndak batal puasa ya. Ustazah, oke gitu ya guys ya. Clear ya teman-teman ya. Ustazah, oke, zakat fitrah dibeli suami tapi yang ngasih ke amil. Zakat fitrah beras dibeli suami tapi yang ngasih ke amil zakat istri. Nggak apa-apa yang ngasih ke amil zakat tetangga juga boleh. Aduh. Oke, mantap ya. Oke ya guys, aku cuman ngambil nafas kayak, aduh kayak gitu guys ya. Jadi kalau zakat fitrah dibelikan oleh suami, ya rupa-rupanya istrinya sakit ya. Lalu kemudian setelah itu yang ngasih ke amil adalah tetangga guys. Boleh guys, atau aku. Nah ya boleh. Sabar Ustazah, enggak, aku cuman bercanda saja. Lucu pertanyaannya tuh. Teman-teman tuh lucu saja, aman guys ya, sabar aku udah 3 tahun guys jawab pertanyaan kayak gini guys. Alhamdulillah sampai sekarang aku masih sehat ya guys, Masya Allah, lucu aja. Oke gitu ya. Oke, anak tidak boleh zakat ke ibu, ibu tidak boleh zakat ke anak ya. Jadi Ustazah udah terbiasa, nggak apa-apa. Memang inilah aktivitasku sudah 3 tahun. Iya kan? Nah, jadi sudah tidak mungkin lagi tidak sabar. Tidak mungkin lagi ada yang apa, enggak, sudah aman ya, cuma lucu saja. Ustazah, ini nanya lagi nih, Ustazah, lipstik membatalkan puasa enggak? Tuh pertanyaannya. Lipstik tidak membatalkan puasa, kecuali kalau lipstiknya dimakan. Ya guys? Oke ya, iya kan guys. Nah oke gitu ya guys. Oke ya, Ustazah, oke gitu ya. Oke siap Mbak Ratna ya. Oke teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita belajar di akun ini ya. Ustazah, saya punya adik janda anak 1. Sekarang saya mau kerja. Bolehkah saya zakat ke anaknya? Oke sebentar. Sebenarnya zakat boleh ke kakak. Zakat boleh ke ponakan. Zakat boleh kepada paman. Zakat boleh kepada tante. Nah tetapi pastikan aja dia miskin Mbak. Kalau kita bisa memastikan dia orang miskin boleh banget Mbak. Oke. Oke, kalau listrik dimakan jelas itu batal. Boleh dicoba Besti? Ustazah, oke. Kapan orang tak boleh sholat? Pertanyaan tadi pagi. Tidak boleh, boleh meninggalkan sholat. Kalau pikun, gila, Down syndrome, kemudian pingsan, dibius. Jadi kalau teman-teman gak mau sholat, pikun dulu. Atau mau gila dulu cuy, boleh, boleh, boleh. Atau bilang sama temannya, bius aku dulu cuy, biar aku gak sholat zuhur gitu. Mau yang mana? Pikun ada di etalasiku keranjang kuning. Harga lagi promo peak day. Ya, campaign, promo, COD ongkir. Ada mau pikun. Ku jual etalase kepikunan nanti. Supaya teman-teman macam tidak boleh. Supaya teman-teman tidak ini ya. Oke gitu ya guys. Nah gitu ya. Nah jadi dia boleh meninggalkan. Kapan orang itu boleh meninggalkan sholat? Kan gitu pertanyaannya. Saat tadi. Tapi kapan jadwal tidak boleh sholat? Nah itu ada. Ya jadwal tidak boleh sholat yaitu habis subuh. Oke. Kemudian habis asar. Oke. Kemudian sebelum azan zuhur saat matahari di atas kepala. Oke, paham gak kira-kira? Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah seperti itu ya. Nah jadi coba teman-teman keluar rumah ya menjelang-jelang azan zuhur. Itu matahari di atas kepala, itu gak boleh sholat. Karena orang Majusi menyembah matahari, Tuhannya yang akan pergi. Kemudian jangan sholat juga habis asar dan habis subuh ya. Oke ya.
Clear ya? Oke. A. Puasa kalau kesurupan batal karena hilang kesadaran. Atau mau kesurupan dulu? Oke. Ustazah, oke ya, clear ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini ya. Ustazah, sholat tobat boleh jam 11 habis duha. Intinya sholat duha itu 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur. Tidak ada sholat dekat-dekat azan zuhur. Aku takut banget kalau teman-teman sholat udah jam 11 lewat, takutnya itu udah matahari di atas kepala. Nah di sini hujan ya teman-teman ya. Kalau terik kita bisa lihat matahari sebentar lagi gitu kan. Gitu ya guys. Ustazah, nenek saya 76 tahun. Kadang kuat, full gak puasa. Itu nanti gantinya fidyah gak? Baik, apakah neneknya masih sanggup berpuasa? Kalau teman-teman neneknya sudah tua dan tidak sanggup lagi berpuasa gitu, maka dia boleh membayar fidyah saja. Membayar fidyah itu adalah dengan cara memberi makan adalah dengan cara 6 on ya, 1 hari 6 on ya, kali 30 hari yang dia tidak berpuasa. 7 on kali 30 hari berarti 21 kilo. Ya 21 kilo kali berapa banyak yang ditinggalkannya ya. Ya berarti 21 kilo kasih ke fakir miskin ya kan. Clear ya. Ustazah, zakat mal dibagikan dalam bentuk sembako boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah, bagus ya. Ustazah, oke teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Punggung kaki sakit minum madu apa? Punggung kaki osteo nama madunya. Punggung kaki, tulang, tumit, lutut semuanya itu madu osteo. Dan madu tulang dan sendi cuma ada di kita, nggak ada tempat lain. Oke. Ustazah nanti jam 11.20 aku spill madunya. 11.30 atau 11.20 lah aku spill ya. Ustazah, oke ya. Sebentar ya. Oke, Kak, aku udah transfer zakat fitrah tapi belum ada verifikasi. Sah, nggak apa-apa. Sah. Yang penting kita udah transfer ke Basnas ya kan. Oke, Ustazah tidak puasa 10. Bolehkah bayar fidyah setelah lebaran? Tidak puasanya kenapa? Orang yang boleh bayar fidyah itu hanya orang yang sakit tidak mungkin sembuh. Oke. Yang kedua, ibu hamil dan menyusui yang dikhawatirkan ketika dia menyusui dia akan macam lemas ya. Selagi dia masih bisa kodo, dia harus kodo. Yang ketiga adalah orang tua yang tidak mampu berpuasa. Selagi dia mampu puasa dia harus puasa. Jadi fidyah itu tidak untuk semua orang. Ya fidyah itu kalau cuman sakit sesekali harus kodo. Kalau haid ya harus kodo. Kalau musafir ya harus kodo. Kalau dia sakit ada harapan sembuh ya harus kodo. Ya jadi nggak sembarangan kita fidyah ya guys. Jangan cepet-cepet ngeluarin uang untuk fidyah. Nanti teman-teman kalau